Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fitria Dewi Marcelina dari kelompok Microsoft Word. Saya berasal dari Mojokerto. Di sini akan membagikan sedikit tips untuk membuat suatu keputusan agar menghasilkan keputusan yang baik. Namun sebelum itu, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya, mau baik ataupun kurang baik. Setidaknya tips yang saya bagikan ini insya Allah akan meminimalisir konsekuensi yang kurang baik. Yang dilakukan pertama yaitu pastikan ketika hendak membuat satu keputusan, pikiran dalam keadaan yang dingin, dan yang paling penting jangan tergesa-gesa. Setelah itu, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Kemungkinan baik maupun kurang baiknya. Jika yang lebih banyak adalah kemungkinan kurang baiknya, maka jangan diambil. Coba cari alternatif keputusan yang lainnya. Yang terakhir yaitu ketika membuat keputusan, jangan hanya dilihat dari sudut pandang diri sendiri. Cobalah melihat juga dari sudut pandang orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Damar Gale Pamungkas. Saya berasal dari Jombang. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya mengambil sebuah keputusan. Kalau saya mengambil keputusan, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Jadi cara saya yang efektif agar menyelesaikan keputusan tanpa kena konsekuen yaitu dengan mencatat terlebih dahulu apa yang saya dahulukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Fawas Anin dari Surabaya. Bagi saya, dalam menentukan langkah-langkah memberi keputusan ialah memikirkan konsekuensi dan siap akan konsekuensi tersebut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dias Priscilla Darmawan, asal Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil keputusan yang terbaik. Menurut saya, setiap mengambil keputusan pasti ada konsekuensinya tersendiri. Tetapi kita bisa membuat langkah atau cara agar bisa menentukan keputusan dan konsekuensinya, yaitu dengan mencari tahu terlebih dahulu apakah keputusan tersebut memiliki plus minus tersendiri. Jika iya, mungkin kita bisa mempelajari dan menemukan solusi untuk mengambil keputusan tersebut. Sebagai contoh, dalam mengambil keputusan, misalnya kita dimintai menghadiri 2 rapat secara bersamaan. Menurut saya, bila rapat itu diadakan secara daring, saya mungkin bisa menghadiri 2 rapat tersebut dengan menggunakan 2 device. Namun, bila diadakan secara luring, saya akan memilih salah satu dari rapat tersebut yang sangat penting untuk kehadiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Ramadhani dari kelompok Microsoft Word. Jadi kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai cara mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, yang pertama caranya adalah kita mencari informasi terlebih dahulu. Kita bisa mencari dampak baik atau buruknya terhadap keputusan yang kita ambil. Yang kedua, agar lebih yakin, kita bisa menanyakan keputusan yang mau kita ambil kepada yang lebih berpengalaman, seperti contohnya kepada kakak tingkat kita sendiri. Setelah bertanya kepada kakak tingkat, biasanya kita akan lebih yakin dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, kita tinggal eksekusi saja keputusan kita dan melakukannya dengan maksimal. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan, saya dari kelompok Microsoft Word. Di sini saya akan membahas tugas FGD tentang bagaimana proses atau langkah-langkah dalam membuat keputusan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik. Ada beberapa langkah yang bisa kalian ambil. Kalau menurut saya itu, yang pertama itu mengumpulkan informasi. Itu pokoknya kita harus mengumpulkan informasi tentang apa yang akan kita lakukan. Dan kedua itu pikirkan segala kemungkinan, mau itu kemungkinan terburuk sekalipun. Yang ketiga itu bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, contohnya seperti guru, dosen, kakak tingkat, dan lain-lain. Yang keempat itu fokus pada tujuan. Itu juga merupakan poin penting supaya kita dapat menyelesaikan masalah keputusan.
Dan yang terakhir itu berani ambil resiko. Nah, di sini dalam membuat setiap keputusan itu kalian harus berani. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Halo, perkenalkan namaku Adika Firjatullah, asal Kaltim. Kalau saya dalam hal membuat atau mengambil keputusan, saya sebenarnya nggak terlalu memperhatikan tentang itu. Namun di saat-saat krusial, saya menjadi lebih serius terhadap hal tersebut. Jika saya berada di situasi tersebut, untuk yang paling pertama, saya memilih analisa, karena analisa itu hal yang penting untuk rekognisi suatu kejadian atau situasi dan rekognisi konsekuensi juga. Kemudian saya ambil keputusannya dengan resiko yang paling rendah. Namun ada situasi di mana saya harus mengambil resiko yang agak berat karena untuk kedepannya juga. Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hafiz, saya berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menjalani kehidupan ini, pasti akan ada konsekuensi yang menanti. Dari beberapa pilihan yang tersedia, kita harus mengambil satu dari pilihan tersebut. Jadi bagaimana cara saya untuk membuat keputusan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik. Jadi yang pertama itu atur emosi. Jangan membuat keputusan saat hati tidak tenang. Yang kedua, yaitu pikirkan apa hasil yang terjadi apabila kita mengambil keputusan yang ini. Apa hasil yang terjadi apabila kita mengambil keputusan yang lainnya. Harus mencari yang terbaik, jangan sampai salah mengambil keputusan sehingga sudah terlalu lama mikir, ambil keputusan dan juga hasil yang didapat tidak baik. Selanjutnya yaitu jangan over optimis. Apabila kita over optimis, nanti hasil yang didapatkan pasti kita tidak mempunyai rencana cadangan. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus juga mempunyai rencana cadangan. Nama saya Muhammad Iqbal Afghani dari Surabaya. Langkah-langkah saya untuk mengambil keputusan yang pertama harus mengetahui tujuan dari keputusan tersebut. Yang kedua harus mengetahui konsekuensi dari keputusan tersebut. Yang ketiga, jika saya sudah yakin, baru saya akan mengambil keputusan tersebut. Perkenalkan, nama saya Najwa Laila Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, saya akan memahami dan membaca situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Kemudian mulai mencari keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Tidak lupa saya juga mencari alternatif keputusan lainnya apabila keputusan pertama saya tidak berjalan dengan baik. Saya juga mencari tahu feedback dan konsekuensi dari keputusan yang saya ambil agar keputusan yang saya ambil benar-benar efisien untuk dilakukan. Saya akan menjelaskan bagaimana sikap yang saya ambil apabila saya berada di situasi terdapat dua rapat yang sama-sama penting dan terjadi secara bersamaan. Yang pertama, saya akan melihat role saya dalam kedua rapat tersebut. Jika saya memiliki tanggung jawab dan amanah yang sama-sama besar, saya akan melihat urgensi dan tenggat dari event yang dirapatkan. Yang jelas saya akan memprioritaskan event yang akan dilakukan sebentar lagi. Namun, apabila saya memiliki pendapat untuk rapat yang saya tinggalkan, saya tetap akan memberitahu dan menjelaskan kepada rekan saya agar disampaikan di dalam rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Eleni Farah, saya berasal dari Sidoarjo. Di sini saya akan mengutarakan opini saya tentang bagaimana cara untuk mengambil keputusan dengan tepat. Yaitu yang pertama, mengambil keputusan dengan cara tidak tergesa-gesa atau tidak tersulut emosi. Pada saat kita mengambil keputusan dengan emosi, kadang-kala kita akan kalut dalam emosi dan cenderung mengambil keputusan yang salah. Setelah kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, selanjutnya yaitu kita harus memikirkan dampak negatif dan dampak positif dari pilihan yang akan kita ambil. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozi, asal Sidoarjo. Kalau saya setiap mengambil keputusan sebaiknya dipikir-pikir terlebih dahulu. Harus mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tersebut. Jika saya berada di situasi tersebut, sama seperti teman-teman yang lain, saya lebih prioritas ke yang lebih penting. Kalau offline, jika kayak diantara itu pasti ada salah satu yang paling penting. Nah, itu yang saya pilih. Kemudian di situasi yang lain, saya meminta untuk diwakilkan anggota lain.
Kalau online mungkin bisa join kedua-duanya melalui dua device. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidatunisa dari Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya mengambil keputusan. Yang pertama, kita harus mengambil keputusan secara rasional dengan pikiran yang jernih tanpa melibatkan emosi. Kemudian, kita harus mengetahui secara pasti konsekuensi yang kita dapat setelah kita mengambil keputusan. Kemudian jika kita masih kesulitan untuk mengambil keputusan, kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain dengan cara bertanya kepada orang-orang sekitar yang kita percaya. Kita juga harus menerima segala konsekuensi dan resiko dari keputusan yang telah kita ambil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Bidillah, asal Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengambil keputusan. Menurut saya, saat mengambil keputusan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak boleh saat emosi kita sedang tinggi. Dan juga setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus sangat hati-hati. Bisa juga kita meminta pendapat orang lain yang lebih ahli ketika kita ingin mengambil keputusan. Seperti contohnya ketika ada dua rapat yang bersamaan, kalau saya ya itu daring maupun luring, saya akan memilih salah satu yang paling penting dan mengagendakan ulang rapat yang satunya. Atau kalau tidak bisa diagendakan ulang, ya saya akan mengikuti salah satunya dan meminta penjelasan dari teman-teman saya dari rapat yang satunya lagi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagda Riza Pratama dari Prodi Informatika NPM 21081010-293. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya perihal mengenai pengambilan keputusan yang terbaik. Yang pertama, mungkin saya akan terlebih tahu lihat apa masalahnya terlebih dahulu. Setelah saya mengetahui permasalahannya, mungkin saya akan mencari opsi-opsi yang memungkinkan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan setelah itu, mungkin dari beberapa opsi tadi, itu bisa menjadi salah satu keputusan yang terbaik buat saya. Meskipun apapun keputusan yang saya ambil nanti, itu juga ada resikonya masing-masing. Gitu. Sekian, terima kasih. Nama saya Rizky Dwi Pamungkas, asal Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Yang pertama, sebelum mengambil keputusan, pikirkan lebih dahulu resiko-resiko terhadap keputusan tersebut. Yang kedua, kumpulkan informasi dan pahami permasalahannya. Yang ketiga, menanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman. Yang keempat, menjaga emosi saat mengambil keputusan.